Shalom semuanya, hari ini saya rindu menyampaikan sebuah pesan yang sederhana yang bertemakan jangan putus asa. Kebanyakan dari kita sangat putus asa dalam hidup ini sehingga membuat kita seringkali memutuskan untuk bunuh diri, beberapa orang memutuskan untuk healing ke suatu tempat yang mungkin itu tidak membuat putus asanya langsung hilang, tapi itu bisa membuat dia seolah-olah itu tenang. Tapi sebenarnya ketika seseorang menghadapi putus asa, dia akan sampai tahap yang paling terakhir, yaitu tahap untuk mengakhiri hidup. Karena itu kebanyakan orang-orang, khususnya anak-anak muda, itu bunuh diri diawali dengan putus asa. Hari ini saya rindu menyampaikan tentang jangan putus asa. Seberapa banyak dari kita yang merasakan putus asa? Di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Dan mungkin hari ini kita menghadapi rancangan atau suatu kejadian yang membuat kita berkata bahwa ini adalah buruk. Dan kita sampai menuduh bahwa Tuhan jahat. Tapi bukankah Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dan rancangan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan? Yang artinya ketika kita menghadapi suatu hal dalam hidup kita dan itu tidak enak, anggap saja itu bukan rancangannya Tuhan, tapi ya itu sudah dinamakan sebuah alur cerita dalam dunia ini. Kita pasti menghadapi masalah, kita pasti menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tapi sadarilah buat teman-teman bahwa kita semua mempunyai Tuhan yang besar. Kita semua mempunyai Tuhan yang bersama-sama dengan kita, menyertai hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika hari ini kita mendekat dan kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan, justru itulah menjadi sebuah pegangan kita selama kita hidup. Apapun musim kehidupan yang akan kita akan lewati. Karena kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita dan karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebuah poin sederhana yang saya rindu sampaikan, poin pertama tentang jangan putus asa. Selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Sadarilah teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Mau hari ini kita menghadapi masalah yang terlihat mustahil untuk bisa terselesaikan. Mau hari ini kita diperhadapkan sebuah tantangan yang sangat mustahil untuk kita bisa lewati. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa selalu ada harapan baru di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Yeremia 31 ayat 17 berkata demikian. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Tuhan berjanji akan memberikan harapan kepada kita di hari yang akan datang. Dan Tuhan akan berjanji untuk menyertai hidup kita. Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu indah, bahwa perjalanan kita akan selalu mulus. Tapi janji yang selalu dia akan tepati adalah Tuhan akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Asal apa? Asal kita terus mendekat dan tidak kecewa dengan Dia. Poin kedua, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ya benar, kegagalan bukan akhir dari segala sesuatunya teman-teman. Tapi kegagalan adalah awal untuk kita bisa bangkit kembali. Dan kita bisa menerobos setiap kemustahilan, setiap kejatuhan, setiap kegagalan yang kita pernah alami bersama dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 berkata demikian teman-teman. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika kita mengalami kegagalan, nantikanlah Tuhan teman-teman. Di dalam kegagalan kita, selagi kita bersama dengan Tuhan, maka di dalam kegagalan kita selalu ada harapan untuk kita bisa mencapai sebuah kemenangan yang akan datang. Asal apa? Asal kita tetap mendekat dengan Tuhan, asal kita tidak kecewa dengan Tuhan teman-teman. Poin ketiga, bangkitlah dan hadapi bersama Tuhan. Bangkitlah teman-teman dan hadapilah segala sesuatu yang hari ini kamu hadapi bersama dengan Tuhan Yesus.
Amsal 24 ayat 16 berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ketika hari ini seperti saya bilang tadi, kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak kecewa dengan Tuhan, maka kita akan di posisi menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan justru di titik itulah kita mungkin mengalami kegagalan, kita mungkin bisa jatuh, tapi kata firman Tuhan seperti ini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Seberapa banyak pun kita jatuh dan kita gagal dalam hidup ini, asal kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membantu dan menolong kita, membawa kita kembali bangkit, dan Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan dari setiap apa yang kita hadapi hari ini. Asal apa? Jangan putus asa. Dalam hidup kita, mungkin kita mengalami putus asa yang sehingga membuat kita itu bunuh diri. Tapi pesan yang sederhana hari ini saya mau katakan bahwa jangan putus asa teman-teman, saudara-saudara sekalian, karena selalu ada harapan baru di hadapan Tuhan. Selalu ada sebuah pengharapan yang membuat kita bisa bangkit kembali, sebuah kekuatan yang dari Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan dan yang tidak bisa kita pikirkan bahwa kita bisa bangkit kembali ketika kita tidak putus asa terlebih dahulu. Kita bangkit sekalipun susah, kita bangkit sekalipun itu tidak enak untuk kita bisa menerobos. Tapi justru ketika kita mau melangkah, di situ ada Tuhan dan di situ ada penyertaan Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 17-18 berkata demikian, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Asal satu teman-teman, kita tidak putus asa, tapi kita memilih untuk bangkit sekalipun gak mudah. Kita memilih untuk maju sekalipun ada ketakutan, sebuah kecemasan, sebuah kebimbangan. Tapi ketika kita terus mau maju bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan halau setiap badai-badai di depan kita. Dan bahkan juga kita akan bisa berdiri di tengah-tengah badai, menjadi orang yang sangat tenang dari sebelumnya. Karena kenapa? Karena kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang jahat dalam hidup kita. Karena itu, buat teman-teman yang hari ini, saudara-saudara yang hari ini mengalami sebuah keputusasaan dalam hidup ini, saya mau mengatakan bahwa jangan putus asa. Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Hari ini mungkin kita ngalamin putus asa karena masalah, karena mungkin kita tidak mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, karena mungkin kita tidak bisa mendapatkan kemenangan dari hal-hal yang kita inginkan, karena mungkin kita tidak bisa mencapai impian-impian dan cita-cita yang kita harapkan. Sehingga kita menyangka bahwa segala sesuatu kegagalan telah terjadi dan itu adalah akhir dari hidup kita. Bukan teman-teman, saudara-saudara sekalian. Tapi justru ketika hari ini kita mengalami putus asa, justru di hari itulah kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita mengintrospeksi diri kita kembali. Dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita mendengarkan suaranya dan mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan justru di saat itulah kita akan menemukan bahwa apa yang Tuhan inginkan itu jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada yang kita inginkan. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan putus asa. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa lewat hidup ini. Stay with God and stay in God's process, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Saya rindu untuk mendoakan buat teman-teman yang hari ini dan saudara-saudara yang hari ini menghadapi keputusasaan dalam hidup ini. Apapun yang membuat itu bisa, apapun faktor yang membuat kalian putus asa, saya rindu untuk mendoakan kita semua. Mari kita sedang doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang ada. Aku berdoa bagi orang yang sedang menonton video ini, yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya, entah apapun yang terjadi dalam hidupnya hari ini Tuhan. Tapi aku berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang akan menolong, berikan harapan baru. Engkau Tuhan membuat dia bisa bangkit kembali. Berikan dia sebuah harapan dan sebuah janji baru dalam hidupnya Tuhan. Bahkan setiap apapun yang dihadapi hari ini Tuhan, itu tidak akan membuat dia jatuh, tapi membuat dia bangkit bersama dengan Tuhan. Justru membuat dia dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi orang-orang yang mendengarkan pesan ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati hidupnya. Engkau Tuhan memberikan sebuah harapan baru. Engkau Tuhan keteguhkan hatinya. Engkau Tuhan kuatkan kakinya yang mulai goyah. Engkau berikan iman yang semakin teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Biarlah setelah orang-orang ini mendengarkan pesan-Mu malam hari ini,
mereka mendapatkan sebuah kekuatan yang baru dan mereka tidak mengalami putus asa bahkan sampai bunuh diri. Aku tolak setiap roh bunuh diri, setiap roh kecemasan, roh ketakutan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan itu selalu ada di dalam orang-orang tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kita pengharapan dan masa depan sungguh indah di dalam hidup kita. Bersama kita katakan dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. God bless you.